Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa menunaikan kewajiban kita, yaitu menunaikan sholat Jum'ah berjamaah. Salawat dan salam tetap terhatur kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling penting juga, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, dimanapun kita berada dan kapanpun kita ada. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia, dalam khutbah yang singkat ini saya memulai dengan sebuah pertanyaan masjid. Masjid, apa itu masjid? Kadang kita memandang masjid ya seperti ini, yang kita lihat bangunan kotak yang dibatasi dengan tembok-tembok. Mungkin kalau kita ingin lebih memberikan nuansa keindahan, kita deskripsikan diberi keramik ataupun diberi batu marmer. Kemudian kita akan semakin asik kalau di masjid itu ada AC-nya. Sangat-sangat physically yang kita definisikan untuk masjid, sangat berbentuk benda masjid. Padahal hadirin jamaah rahimakumullah, sebenarnya masjid yang kita duduki saat ini, tempat yang kita pakai untuk ibadah sehari-hari ini, itu apakah hanya sesederhana itu? Bagaimana pandangan Allah, kedudukan masjid itu dalam pandangan Allah? Mungkin ini yang perlu kita tahu agar kita lebih bisa memposisikan masjid itu sebagai tempat yang betul-betul istimewa dalam hidup kita dan juga memang istimewa pula di hadapan Allah. Hadirin, kita tengok dalam sebuah hadis An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al masajidu buyutullahu fil ardi. Masjid-masjid yang ada di bumi ini, kata Rasulullah, itu adalah buyutullah fil ardi, rumah-rumahnya Allah di bumi. Tudhi'u li ahli sama kama tudhi'un nujumus sama li ahlil ardi. Masjid-masjid ini itu menyinari penduduk-penduduk langit sebagaimana sinarnya bintang-bintang langit yang menyinari bumi ini. Mungkin kita sangat sederhana mendefinisikan masjid seperti ini, tapi menurut pandangan Allah, masjid kita ini dilihat dari atas itu begitu indahnya, bersinar sinar yang sangat luar biasa dipandang oleh penduduk langit, sebagaimana kita sering kali
takjub dengan keindahan bintang-bintang yang ada di langit. Jadi ibadah-ibadah yang kita lakukan di dunia ini, yang kita lakukan di masjid, ini berefek terhadap seberapa sinar cahaya yang keluar dari masjid ini dilihat dari langit. Kalau kita comparekan dengan hadis yang lain, Rasulullah pernah menyampaikan, jangan jadikan rumahmu itu bak seperti kuburan. Ketika ditanya apa yang dimaksud dengan rumah seperti kuburan itu, kalau rumah tidak diberi hak untuk sholat-sholat sunnah, tidak diberi hak untuk bacaan-bacaan Al-Quran dikumandangkan di rumah, rumahmu itu tidak ubahnya seperti kuburan, tidak punya cahaya-cahaya. Oleh karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, seberapa terang masjid kita ini dilihat dari langit, seberapa makmurnya masjid kita ini kita kelola untuk beribadah menuju kepada Allah. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, itulah pandangan Allah terhadap masjid. Sehingga nanti kalau kita tahu demikian, maka kita tidak lagi menyepelekan masjid. Masjid itu kayak oma biasa lah. Salah. Ini rumah-rumahnya Allah. Kita gunakan untuk hal-hal yang baik, tidak untuk ngerumpi dan tidak untuk kegiatan-kegiatan yang tidak ada gunanya. Kemudian, kalau memang masjid itu punya kedudukan yang tinggi, bagaimana kedudukannya pemakmur-pemakmur masjid? Orang yang mengisi kegiatan-kegiatan masjid, orang yang beribadah di masjid, bagaimana kedudukannya di mata Allah? Hadirin jamaah rahimakumullah, keistimewaan para pemakmur masjid itu yang pertama, orang yang selalu memakmurkan masjid sudah tidak usah diragukan lagi akan keimanannya. Sebagaimana tadi saya sampaikan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Orang-orang yang memakmurkan masjid itu, tidak bisa orang memakmurkan masjid ini kecuali orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Pasti orang yang memakmurkan masjid, yang setiap hari ke masjid, yang ibadahnya di masjid, jangan diragukan akan keimanannya. Di dalam hadis dikatakan, idza ra'aitumur rajula, ketika kalian mendapati seorang laki-laki ya'tadul masjidah, yang membiasakan diri pergi ke masjid, yang membiasakan diri beribadah ke masjid, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah terhadap dirinya itu akan keimanannya. Jadi nanti panjenengan biasanya kalau ada orang meninggal disolati di sini sebelum berangkat, saksikan, ya nopo sai nopo sai, pertanyaannya kan sai nopo sai, ya pasti jawabannya sai. Mungkin ketika kita setiap hari ke masjid, tidak usah disampaikan begitu, sudah Allah memberikan kesaksian, Rasulullah memberikan kesaksian ke atas keimanan panjenengan. Keistimewaan yang pertama. Keistimewaan yang kedua, hadirin jamaah rahimakumullah, sering mungkin kita dengarkan bahwa nanti pada hari kiamat itu ada 7 golongan yang mendapatkan naungan di mana saat itu tidak ada naungan. Rasulullah menyampaikan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan itu akan mendapatkan naungan dari Allah yang saat itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah, pertolongan dari Allah. Siapa itu? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajidi idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaihi. Seseorang yang hatinya terus terpaut kepada masjid, baik ketika berangkat maupun kembalinya lagi. Ketika dia berangkat, dia senang. Ketika dia pulang, merindukan pingin kembali lagi ke masjid. Itu keistimewaan kedua orang yang memakmurkan masjid. Berikutnya hadirin jamaah rahimakumullah,
keistimewaan ketiga, orang yang senang pergi ke masjid, orang yang selalu memakmurkan masjid, Rasulullah menyampaikan, man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillah. Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian thumma masya ila baitin min buyutillah, kemudian berjalan ke rumah dari rumah-rumahnya Allah menuju ke masjid, liyaqdiya faridatan min faraidillah, untuk menunaikan ibadah-ibadah fardu karena Allah, kanat khutuwatuhu, maka langkah-langkahnya itu ihdaha takhuttu khati'atan, langkah pertamanya akan menghapuskan dosa, wal ukhra tarfa'u darajatahu, langkah berikutnya mengangkat derajat kedudukannya di sisi Allah. Kaki kanan dilangkahkan, diampuni dosanya. Kaki kiri dilangkahkan, derajatnya diangkat. Kaki kanannya dilangkahkan, diampuni dosanya. Kaki kirinya diangkat derajatnya. Sampai sejauh mana kita melangkah, sebanyak mana kita melangkah, sebanyak itulah dosa-dosa kita diampuni, dan sebanyak itulah derajat yang akan diangkat oleh Allah. Hadirin, catatannya adalah man tatahhara fi baitihi. Kalau berangkat ke masjid, wudu dulu di rumah. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah bagaimana keistimewaan orang yang memakmurkan masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al masjidu baitu kulli taqiyyin. Masjid itu rumahnya orang-orang yang bertakwa. Wa takaffalallahu liman kana al masjidu baitahu. Allah akan menjamin bagi orang-orang yang menjadikan masjid ini seperti rumahnya sendiri. Apa jaminnya? Birrauhi warrahmah. Apa ar-rauhi? Itu adalah kehidupan yang nyaman, kehidupan yang sangat sejahtera, warrahmah, dan kasih sayang dari Allah. Wal jawazi ala sirati ila ridwanillahi ilal jannah. Kemudian dibolehkan, digampangkan jalannya untuk melewati siratal mustaqim menuju kepada surganya Allah. Catatannya, kalau kita menganggap rumah-rumah kita ini seperti masjid-masjid kita ini seperti rumah-rumah kita, bagaimana merasakan masjid ini sebagai rumah-rumah kita? Ya kita perlakukan seperti rumah kita. Bagaimana ketika rumah kita kotor, kita merasa risih. Masjid kita kotor, oh ini rumahku kok tak bersenani. Bagaimana masjid kita ini rusak? Kalau rumah kita rusak, kita tidak terima, langsung manggilkan tukang. Maka ketika masjid kita rusak, hati kita tergerak. Ayo yuk, ditandani dan lain sebagainya. Itu yang merasakan, kalau kita merasakan masjid-masjid kita ini sebagai rumah-rumah kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebenarnya masih banyak keistimewaan-keistimewaan dari para pemakmur masjid. Tetapi minimal itu hadirin sebagai motivasi bagi kita untuk mencintai masjid, untuk kita ringan pergi ke masjid, untuk kegiatan-kegiatan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwat tawwabur rahim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.